Shalom, selamat malam. Kita jumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Selasa 19 Mei 2020. Dari gedung gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini. Dan mari kita memuji Tuhan melalui kidung pujian NKB 213 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhabismu, maju terus dan kibarkan janjinya, sanjung rajamu. Beribawa padanya segenap talentamu, tetap hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus akan kasih-Nya menyatalah. Allah suka, Allah bersuka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Beribawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya menyatalah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang senantiasa kami agungkan dan muliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan setiap langkah hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Di mana nyata ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam sehari lamanya. Di dalamnya kami boleh mengangkat tugas dan pekerjaan kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, boleh kami pahami dan boleh kami pedomani di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa
lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, supaya sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sampai sedemikianlah pembacaan kita. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan, terlebih merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama berbahagia, pembacaan kita dari dari Ulangan 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 diberi tema taat. Yanna di balam bahasa Toraya nakua makari tutu. Nah, Bapak Mama pergi, ya, jangan lupa kasih makan babi, kasih makan ayam dan anjing kita. Mungkin demikianlah sepenggal kalimat sederhana yang sudah menjadi kebiasaan umum saat meninggalkan rumah bagi sebagian besar warga Toraja. Sederet tugas ditinggalkan dan berpesan berulang-ulang supaya anak-anak jangan sampai lupa. Namun parahnya, banyak orang tua yang lupa supaya anaknya juga ingat Tuhannya. Dalam pembacaan kita, Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa ini adalah kali terakhir mereka bersama. Tuhan telah menetapkan bahwa Musa harus digantikan oleh Yosua untuk masuk di negeri perjanjian. Musa bisa saja kecewa kepada Tuhan dan memutuskan untuk pergi saja setelah Yosua yang dipilih Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Musa tetap memilih untuk memberikan pesan-pesan rohani, tidak hanya kepada Yosua, tetapi untuk bangsa Israel. Ia mengajak bangsa Israel untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Harus engkau lakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu dalam ayat yang kelima pembacaan kita. Musa berharap agar Yosua dan bangsa Israel kuat
serta teguh melanjutkan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian itu, dalam ayat yang ke-6 dan ke-8. Bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apakah kita telah memperkuat ketaatan kita dalam memaknai pesan-pesan firman Tuhan ketika kita menjalani hidup keseharian kita? Karena itu, jadikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya pesan yang harus dibaca dan didengar. Karena jika demikian, kita akan beroleh kekuatan melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Taatlah kepada firman-Nya, karena di dalamnya terdapat petunjuk kehidupan. Dan Tuhan punya cara untuk melengkapi dan membimbing kita. Amin. Sedemikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa sepaat dan yang akan kita dukung bersama, yaitu yang pertama, jemaat yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Enos Palulungan bersama dengan Albertine Tandiabang, Bapak Agustinus Garanta dan Ibu Pauris Yuliani. Kemudian yang berulang tahun, Bapak Ito Patabang, Saudara Michael Arwan, Saudari Meilani Pangribuan, Anakda Benyamin Natama Kalak Lembang. Kemudian yang ketiga, Bapak Pani yang sedang berduka karena orang tua yang Tuhan panggil yang ada di kampung. Kemudian yang keempat, anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, pandemi COVID-19 semoga segera reda. Dan yang keenam, upaya pemerintah dan tim medis dalam mengatasi COVID-19. Dan yang terakhir, pelayanan, renungan, dan doa malam. Mari kita satu dalam doa sepaat, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang telah memberikan kehidupan dan selalu menyatakan kasih dan penyertaan-Nya di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam ini firman-Mu telah diperdengarkan. Kiranya firman-Mu dapat kami pedomani di setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahan maupun yang pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara mengalami pertambahan umur dan ulang tahun pernikahan. Semua boleh mereka alami karena kemurahan Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan sempurnakan sukacita mereka agar nama Tuhan senantiasa diagungkan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga Bapak Pani yang pada saat ini berduka oleh karena orang tua yang ada di kampung Tuhan panggil. Datanglah Engkau ya Tuhan sebagai penghibur yang sejati di tengah-tengah keluarga untuk menghibur mereka, dan biarlah
kasih dan tuntunan Tuhan senantiasa ia rasakan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan ya Tuhan, Bapak Pendeta bersama dengan tim multimedia yang selalu setia dalam terlaksananya ibadah hari Minggu dan ibadah setiap malam secara online. Kiranya kasih setiamu selalu melimpah atas kehidupannya. Berikan kesehatan dan kelancaran dalam mereka memberitakan firman-Mu yang dapat kami ikuti dari rumah secara online. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami. Yang Engkau tahu bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi dengan adanya COVID-19 yang melanda dunia, kami sadar ya Tuhan, kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan tuntunan Tuhan. Nyatakan kasih dan setiamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, Tuhan punya rencana bagi hidup kami. Kami juga mendoakan tim medis yang senantiasa setia bekerja dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam mengangkat tanggung jawab yang mereka lakukan, walaupun mereka terpisah dari keluarga. Dan kami yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan atas kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal yang kami hadapi dalam keluarga kami. Banyak pergumulan. Yang bergumul masalah tempat tinggal. Yang bergumul masalah kebutuhan hidup. Yang bergumul masalah biaya anak sekolah. Kiranya Tuhan bantu kami dalam penyelesaiannya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan punya cara untuk memperlengkapi dan membimbing kami di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam.